Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Nopitasari dari Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas 2B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul How to Master Your Habit. Namun, sebelum saya mereview bukunya, saya akan mengomentari sampul bukunya terlebih dahulu. Nah, di sini sampul bukunya terlihat minimalis, simple. Namun di sini ada ilustrasi yang membuatnya cukup menarik menurut saya sendiri gitu. Ilustrasi ini itu sesuai dengan pembahasannya. Karena di sini ada akar dan pohon gitu. Jadi menunjukkan bahwa ini tuh merupakan kebiasaan gitu. Intinya ini tuh menggambarkan pembahasan dari buku ini setelah saya membacanya. Dan di sini juga tulisan judulnya ini timbul. Jadi ini juga menarik seperti ini. Namun di sini untuk warnanya sendiri karena konsepnya kontras, jadi mungkin akan lebih menggugah semangat atau lebih menariknya itu agak gelap gitu. Warna-warna yang agak gelap. Oke, mungkin lanjut untuk mereview bukunya. Namun sebelumnya saya membeli buku ini itu karena saya tertarik dengan berawal dari saya melihat dari judulnya, dari sinopsisnya. Ini yang menarik saya karena bagaimana menguasai kebiasaan kamu. Nah, di sini itu kan tipenya itu pengembangan diri, dan pada saat itu saya juga sedang atau ingin untuk terus bisa mengembangkan diri saya. Jadi karena itulah saya tertarik dan penasaran dengan buku ini dan saya membelinya. Oke, lanjut. Jadi buku ini itu merupakan ditulis oleh Felix Yesiau dan diterbitkan oleh Al-Fatih Press. Buku ini itu jumlah halamannya itu sebanyak 184 halaman dan dicetak beberapa kali dari mulai cetakan pertamanya itu pada bulan Mei 2013 sampai cetakan ke-11-nya itu pada bulan Januari 2018. Penulis dari buku ini adalah Felix Yesiau. Beliau merupakan salah satu inspirasi Islam. Setelah lulus sekolah menengah atas, Felix Yesiau ini melanjutkan pendidikannya di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor atau IPB. Dari sana beliau mulai berdakwah dan mengajarkan ajaran Islam, dan juga beliau juga bergabung dengan tim dakwah kampus yaitu BKIM IPB. Selain itu juga beliau diamanahi sebagai ketua lembaga dakwah Islam di fakultasnya. Di dalam buku ini pembahasannya itu terdapat 4 fokus buku. Yang pertama, habit merupakan segala sesuatu yang dilakukan secara otomatis, bahkan melakukannya itu tanpa berpikir. Yang kedua, proses pembentukan habit berawal dari thoughts, pemikiran, purposes, tujuan, action, tindakan, habits, kebiasaan, dan personality, kepribadian. Yang ketiga, ayah dan ibunya habit adalah practice and repetition. Yang keempat, seorang expertise tidak hanya bisa membentuk habit dan mengendalikannya, namun seorang expertise harus bisa menguasai habit atau menjadi mastering habit. Fokus buku yang pertama, habit merupakan segala sesuatu yang dilakukan secara otomatis, bahkan melakukannya tanpa berpikir. Dan habit sendiri itu bisa diibaratkan seperti autopilot. Jadi, autopilot dalam diri kita. Jadi habit itu bisa menentukan bagaimana kita merespon terhadap kondisi tertentu. Jadi dari sebuah penelitian menunjukkan bahwasannya
11.000 sinyal yang diterima oleh otak itu akan direspon secara otomatis, sedangkan hanya 40 sinyal yang akan direspon secara sadar. Jadi kurang lebih 90%-nya itu dilakukan oleh habit kita sendiri. Dan dari sanalah bahwasanya dalam respon segala kondisi tertentu, baik itu perbuatan, perlakuan, atau perasaan, itu semua berdasarkan dengan habit kita sendiri. Fokus buku yang kedua yaitu proses pembentukan habit berawal dari thought, pemikiran, purposes, tujuan, action, tindakan, habit, kebiasaan, dan personality, kepribadian. Pemikiran merupakan pangkal dari kepribadian karena dapat menentukan keyakinan, kecenderungan, cara pandang hidup, bahkan sampai aktivitas kita sehari-hari. Dalam terminologi Islam, keyakinan mendasar sering disebut sebagai akidah. Dalam proses pembentukan habit juga ada 3 kuadran. Yang pertama yaitu learn, yang kedua yaitu praktik, dan yang ketiga itu repetition. Yang pertama itu learn atau belajar. Itu berfungsi untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Yang kedua itu praktik, berfungsi untuk mempraktekkan apa yang telah kita ketahui dengan benar. Dan yang ketiga itu repetition, artinya dengan repetition ini membuat aktivitas yang telah dilakukan dengan benar menjadi habit, suatu kebiasaan. Ada 3 langkah yang praktis dan mudah dalam membentuk habit yang baru. Yang pertama yaitu mulai dari hal yang kecil, karena mematok target yang tinggi itu dapat menjadikan kita sendiri itu merasa jenuh dan akhirnya putus di tengah-tengah. Yang kedua, temukan tempat habit baru kita. Jadi dengan cara kita menyelipkan habit baru kita itu dengan habit yang telah solid atau yang telah ada dengan menggunakan kata setelah. Jadi seperti ini. Saya akan membaca setelah saya sarapan pagi. Karena dengan kata setelah itu dapat menjadikan kita sendiri itu terotomatisi dan juga bisa menjadi trigger dalam diri kita sendiri. Yang ketiga itu berlatihlah terus. Karena biasanya ketika membentuk suatu habit yang baru, jika lupa, kita harus melakukan atau menempelkan pengingat-pengingat di tempat yang sering kita jumpai atau sering kita tempati ketika melakukan aktivitas. Dan intinya aktivitas yang kita lakukan untuk menjadikan suatu habit itu harus dilakukan secara kontinu, konsisten, dan juga setiap hari. Fokus buku yang ketiga yaitu ayah dan ibunya habit adalah repetisi dan praktik, atau bisa dibalik praktik dan repetisi. Jadi dengan adanya kedua hal tersebut itu bisa menjadikan habit, aktivitas menjadi habit. Repetisi praktik sendiri itu berfungsi untuk mengetahui aktivitas yang benar maupun aktivitas yang tepat atau tidak tepat. Sedangkan repetisi sendiri itu bisa menjadikan praktik atau aktivitas menjadi sempurna. Jadi bisa dikatakan yaitu praktik make right, repetition make perfect. Atau dalam manajemen, praktik itu bisa disebut sebagai efektivitas, sedangkan repetition bisa disebut sebagai efisiensi. Habit juga merupakan suatu spiral yang tidak akan terputus selama tidak ada gaya luar yang merubah habit itu sendiri. Dan habit itu juga merupakan spiral
yang hanya ada dua pilihan. Habit itu bisa menjadi semakin besar atau semakin kecil. Fokus buku yang ketiga, seorang expertise bukan hanya bisa membentuk habit atau mengendalikan habit, tetapi seorang tersebut bisa menguasai habit atau menjadi mastering habit. Keahlian merupakan suatu pilihan, pengulangan dari pilihan-pilihan yang terus diulang. Itu akan menjadi sebuah keahlian. Dalam buku ini dijelaskan bahwa seorang expert itu bukan hanya bisa mengendalikan habit atau menguasai suatu keahlian, tetapi benar-benar orang tersebut itu bisa bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, bahwasanya habit itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara otomatis. Jadi kita harus bisa menentukan aktivitas mana yang akan kita lakukan, karena jika dilakukan secara berulang-ulang, aktivitas tersebut itu dapat menjadi habit dari kita sendiri. Jadi ini bisa berlaku untuk habit baik maupun habit yang buruk. Yang kedua, bahwasannya dalam membentuk habit yang baru itu memerlukan banyak waktu dan juga energi. Tapi ada suatu hal juga yang lebih sulit, yaitu ketika kita mempertahankan habit yang baru terbentuk dan menjaganya untuk awalnya. Karena pada akhirnya jika habit tersebut memang sudah lama kita bentuk, insya Allah habit tersebut secara otomatis akan bertahan dan terjaga. Yang ketiga, bahwasanya ketika ada ayah dan ibunya habit, yaitu practice and repetition, yaitu latihan dan pengulangan, maka aktivitas apapun itu akan menjadi habit. Dan untuk itu kita harus bisa mengendalikan habit itu sendiri agar kita tidak sampai dikendalikan oleh habit yang telah terbentuk. Yang keempat, yaitu bahwasannya jangan pernah berkata bahwa keahlian itu serta-merta turun dari gen tanpa adanya action dan hasil dari pembiasaan. Mungkin sekian review buku yang telah saya baca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.